Hari ini Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Sidang isbat akan diawali terlebih dahulu dengan pemantauan hilal di 120 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya organisasi Islam Muhammadiyah terlebih dahulu menetapkan Hari Raya Idul Fitri 2024 jatuh pada hari Rabu 10 April 2024. Penetapan tersebut berdasarkan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1445 Hijriah. Diprediksi Lebaran kali ini baik versi pemerintah, NU dan Muhammadiyah akan digelar bersamaan yaitu pada hari Rabu 10 April 2024. Tim TV One mengabarkan. Ya, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat pada hari ini yang akan menentukan 1 Syawal 1445 Hijriah. Nantinya akankah kita besok berlebaran? Kita akan membahas hal ini dengan secara bersamaan maksudnya. Secara bersamaan antara organisasi Islam Muhammadiyah dan juga pemerintah. Kita akan membahas hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Profesor Kiai Haji M. Asrorun Niam Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa dan juga Khatib Syuriah PBNU. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sarungan gini sehat loh. Habis qiyamul lail dari Istiqlal. Jadi belum pulang nih di telepon Bang Arif Fadil. Masya Allah. Kemudian juga sudah hadir Bapak Endang Mintarja, Wakil Sekretaris Majelis Tarji dan juga Tajid PP Muhammadiyah dan juga Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak Haji. Salam. Sehat Pandang. Sehat Pandang ya. Saya mau ke Pak Kiai dulu ya, izin ya. Hari ini kan Kementerian Agama juga nantinya akan menggelar sidang isbat. Tapi pertanyaannya, akankah kita besok berlebaran bersama-sama? Dengan saudara Muhammadiyah ini, dengan saudara-saudara dari Muhammadiyah? Ya, kepastiannya tentu dengan melihat ru'yat nanti yang dilaksanakan oleh tim ru'yat ya. Kemudian yang kedua, kepastiannya setelah ada penetapan oleh ulil amri. Nah, kenapa itu penting? Karena dalam perspektif hukum Islam ada ketentuan fikih yang sifatnya personal. Tanpa ketetapan pemerintah pun kita sudah memiliki kewajiban dan kita harus melaksanakannya. Akan tetapi ada jenis ketentuan hukum Islam yang bersifat ijtimai, bersifat publik, yang penetapan dan juga penerapannya itu membutuhkan kehadiran ulil amri, kehadiran negara. Misalnya kayak fikih pidana ya. Ketika ada orang mencuri dihukum. Nggak boleh setiap individu menghukum ketika menemu pencuri. Harus ada instrumen negara. Demikian juga di dalam penetapan awal Syawal, awal Ramadan, dan juga awal Zulhijjah. Karena itu meliputi kepentingan publik, maka otoritas itu ada di ulil amri. Berperan. Jadi secara formal memang kita menunggu ketetapan ulil amri setelah dilakukan proses penghitungan astronomis, ahli hisab, dan juga disaksikan melalui mekanisme ru'yat. Akan tetapi secara teori kemungkinan besar besok 1 Syawal. Kenapa? Terlihat dari kan ada hitung-hitungan astronomisnya ya. Kalau awal Ramadan kemarin berbeda, karena secara astronomis itu memungkinkan terjadinya perbedaan terkait dengan ketinggian hilal. Dan juga kemungkinan bisa dilihat. Nah, sekarang secara astronomis ini ketinggian hilalnya itu sudah di atas ufuk dan secara teori visibilitas hilal itu mungkinur ru'yah, memungkinkan untuk bisa dilihat. Kalau parameter minimalnya itu 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4, sekarang posisinya di seluruh Indonesia itu sudah di atas 3. Yang paling rendah itu di Papua sana 4 derajat. Udah di atas 3 yang juga. Paling tinggi itu 7. Di mana? Itu di daerah Sabang ya, di daerah barat ya. Artinya secara teori sains itu sudah memungkinkan bisa dilihat, dan secara syar'i dengan teori imkanur ru'yah
itu juga sebenarnya sudah bisa ditetapkan ya, penggabungan antara metode hisab dan juga metode ru'yah dengan titik temu hisab imkanur ru'yah. Oke. Saya bergeser nih ke PP Muhammadiyah, ke Pak Endang. Ketum Anda, Pak Haidar Nasir, kemarin sudah menyampaikan, bahkan menyampaikan kabar baik luar biasa, bahwa Muhammadiyah dan pemerintah kemungkinan akan berlebaran bersama seperti itu. Tapi tidak mendahului nih ya isbat yang akan dilakukan pada sore hari nanti oleh ulil amri kita, dalam hal ini Kementerian Agama. Pernyataan Pak Haidar ini bisa dijelaskan nggak oleh Pak Endang? Ya, jadi pernyataan beliau itu memang tadi seperti yang dikemukakan sebelumnya, itu memang berdasarkan data hisab yang ada. Ya. Data hisab ya? Nah, jadi data hisab yang ada itu rentang ketinggian hilal itu sudah melebihi dari syarat minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni 3 derajat. Jadi sehingga secara teoritis itu kemungkinannya akan bareng 1 Syawalnya di hari Rabu. Nah, tetapi mungkin yang perlu saya jelaskan ya, mengapa kemarin Pak Ketua Umum menyampaikan dan Muhammadiyah lebih dulu menyampaikan hal itu ya, dan insya Allah nanti akan diikuti oleh pemerintah penetapannya. Itu bagi Muhammadiyah ibadah puasa ini ya, itu memang masuk kategori ibadah murni gitu. Ya. Memang ada hubungannya dengan kepentingan publik secara umum. Tetapi muatan ibadahnya itu lebih kental. Sehingga ketika kami misalnya dihubungkan dengan kaidah fikih tadi yang seperti Prof. Niam sampaikan, jadi hukmul hakim ya, yarfaul khilaf, jadi bahwa ketentuan pemerintah itu dapat mengeliminir perbedaan pendapat. Nah, bagi kami ini di sini titik persimpangannya bagi Muhammadiyah ini soal ibadah. Soal keyakinan, dan ini dijamin oleh konstitusi dan juga diizinkan alhamdulillah oleh pemerintah untuk kita mempunyai pendapat masing-masing. Sehingga di sini kami juga menghargai sikap pemerintah yang bersikap secara proporsional ya, mengayomi semua komunitas kaum muslimin yang berbeda-beda ini, beragam ini gitu ya, sehingga semuanya merasa terlindungi, merasa terayomi. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah dengan metode yang digunakan yakni hisab hakiki wujudul hilal itu memang kita penetapannya itu berdasarkan data hisab tadi itu. Jadi kalau ditanya apakah Muhammadiyah yang lain selain Muhammadiyah tidak pakai hisab, semuanya sudah pakai hisab. Sudah pakai hisab. Jadi pemerintah pakai hisab, NU pakai hisab, semua sudah pakai hisab. Hanya saja hisab itu peruntukannya lain. Apa saja itu peruntukannya? Nah, kalau bagi Muhammadiyah hisab itu sebagai penentu. Nah, jadi begitu hitungannya sudah dianggap wujud hilalnya, sudah langsung ditentukan bahwa kapan puasa, kapan lebaran, dan kapan misalnya Zulhijjah. Nah, sedangkan pemerintah seperti NU dan ormas yang lainnya itu menjadikan hisab sebagai pemandu. Nah, makanya tadi kata Prof. Niam itu sekarang nih ancar-ancarnya ya, secara teoritis kita akan bareng. Kenapa? Data hisabnya memandu ke arah dimungkinkannya visibilitas hilal, ru'yatul hilal. Nah, sehingga di situ hisabnya kan sama sebetulnya. Sama sebetulnya, hitungannya sudah sama ya. Jadi kita sudah nggak debat lagi di hisabnya. Nah, ini menarik nih kalau udah dipancing debat nih, ya kan? Bukan apa kabar Indonesia Pagi kalau nggak berdebat biasanya gitu ya. Tapi nggak gini. Netizen atau mungkin masyarakat di luar sana mungkin melihatnya begini. Mulainya kok duluan tapi ujungnya bisa ngajak barengan tuh gimana? Menjawab itu tuh gimana tuh Pandang tuh? Menjawab kayak gitu tuh. Tapi tahan dulu ya Pandang ya. Kita akan nanti bahas lagi lebih lengkap saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan diskusi bersama dengan narasumber di studio, kita coba pantau nih salah satu titik dari 160 titik yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ya. Ini di Makassar, Sulawesi Selatan, ada rekan kita Samsul Ma'arif. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan-rekan, Makassar adalah salah satu titik nantinya menjadi lokasi pemantauan hilal. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat ini pemantauan hilal 1 Syawal 1445 Hijriah nanti dilaksanakan di Menara Iqra Universitas Muhammadiyah Makassar di lantai 18. Nah, di tempat saya sekarang ini sudah ada beberapa alat yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pemantauan dan penentuan arah matahari. Di sini ada 3 alat. Untuk lebih jelasnya di sini ada dengan siapa, Mbak? Atas nama Sartika, Pak. Sartika, bisa dijelaskan di sini ada apa nih?
Ya, boleh Pak. Jadi di sini ada beberapa instrumen falak yang bisa digunakan oleh kami di Pengelola Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini ada 3 alat. Yang pertama ada yang namanya tongkat istiwa ini. Tongkat istiwa ini itu memiliki 2 tongkat atau gnomon yang berfungsi untuk mengukur arah kiblat. Kemudian di sini ada alat yang bernama Volvel inovasi yang digunakan untuk menentukan kapan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan itu sendiri. Kemudian ada alat selanjutnya, alat untuk menentukan awal waktu sholat. Ya, di sini merupakan karya dari kami di Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu untuk menentukan awal waktu sholat khususnya di daerah Kota Makassar itu sendiri. Terus namanya tadi? Namanya Sartika, Pak. Iya, Sartika. Jadi nanti ini juga bisa digunakan untuk menentukan nanti di mana ada posisi matahari gitu? Iya, benar, bisa mengukur untuk posisi matahari itu sendiri dengan melihat arah bayangan matahari itu sendiri, Bapak. Iya, seperti itu. Bisa, iya. Baik. Nah, selain 3 alat ini nanti akan digunakan dalam pemantauan hilal, juga di belakang saya ini ada kubah yang sudah ada teleskopnya. Di sini ada 2 kubah dan masing-masing kubah ada teleskop yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pemantauan hilal. Nah, tentunya di sini sudah ada bapak-bapak dari Unismu yang akan melakukan pemantauan hilal. Pak, nah kita akan berbincang sebentar. Pak, nanti ini kalau untuk pemantauan hilal kira-kira posisi hilal ada di mana gitu dan bagaimana kemungkinan untuk hari ini? Ya, baik, terima kasih. Dengan siapa, sorry, Mas? Bapak Hizbullah Salam selaku pengelola Observatorium Universitas Makassar. Ya, baik. Silakan, Pak. Jadi gambaran sedikit terkait dengan pelaksanaan Ru'yatul Hilal sebentar. Alhamdulillah kami turut berbahagia karena menjadi tuan rumah atas pelaksanaan Ru'yatul Hilal di Makassar ini. Adapun kondisi hilal sebentar di Makassar sendiri dengan lintang 5 derajat lintang selatan dan juga bujur 119 derajat bujur timur, itu hilal sendiri berada pada ketinggian 5 derajat 51 menit sampai dengan rentang 6 derajat 7 menit seperti itu. Ya. Kemudian posisi hilal sendiri ada di bagian utara daripada matahari. Iya. Di sini akan ada 2 teropong yang akan digunakan untuk pemantauan, Pak, ya? Betul. Jadi saat ini kami bersama Pak Mursyid berada di Dom A. Kami menyebut dengan Dom A. Kemudian ada 2 dom di sini yang kami datangkan dari Polandia langsung. Alhamdulillah. Adapun di saat ini kami berada di Dom A atau teleskop yang utama untuk meneropong hilal tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian di sebelah ada Dom B, itu untuk manual untuk kunjungan para tamu nanti. Ya. Baik, Pak Sebelah, terima kasih atas informasinya dan pemirsa, selain 2 kubah di sini yang berisi alat pemantauan, juga nantinya akan ada beberapa teleskop lagi yang akan digunakan oleh BMKG wilayah 4 Makassar dan juga dari Stasiun Geofisika Goa untuk melakukan pemantauan di tempat ini. Ini agak berbeda dari pemantauan tahun-tahun sebelumnya, di mana sebelumnya pemantauan di Makassar dilakukan di rooftop Mall GTC, namun kali ini pemantauan dilakukan di Menara Iqra Universitas Muhammadiyah Makassar di lantai 18, dan kita juga di tempat ini tentunya bisa melihat langsung ke arah ufuk matahari nantinya. Menurut yang disampaikan tadi bahwa nantinya hilal akan berada di sebelah bawah utara matahari, dan kemungkinan posisi matahari atau hilal akan berada di 5 derajat, dan jika tidak ada gangguan cuaca, maka kemungkinan mungkin hilal bisa teramati. Dan untuk kondisi cuaca saat ini di wilayah Makassar memang cerah berawan, dan tentunya kita berharap agar nanti cuaca ini akan terus bertahan sehingga ini akan memudahkan bagi para petugas untuk melakukan pemantauan hilal. Nah, untuk pelaksanaan pemantauan hilal di sini nanti akan, memang di sini sekarang sudah mulai ada persiapan yang dilakukan oleh pihak dari Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar, dan nantinya sekitar pukul 15.30 tim dari BMKG wilayah 4 Makassar juga akan tiba di tempat ini untuk melakukan pemantauan. Karena memang selain dari pihak BMKG, biasanya juga ada ormas-ormas Islam lainnya yang turut melakukan pemantauan. Dan pastinya kita akan sama-sama menantikan seperti apa nanti hasil dari pemantauan yang akan